Jadi koruptor kalau udah nyetor hukumnya kendor. Gak perlu diborgol karena yang ngurus dah dikasih motor. Namanya koruptor ya udah pasti mainnya kotor. Tapi rakyat kecil cuma nyolong kompor, hukumnya gacor. Jadi koruptor hukumnya pasti kendor. Tapi yang nyolong kompor hukumnya lebih gacor. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Oke gas, Pak. Kang, mau pergi ke negara mana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Hei Pak, katanya Indonesia suram. Jangan kau salahkan masyarakat. Indonesia suram itu karena ulah oknum-oknum para pejabat yang hianat terhadap rakyat. Kang, gak takut marah-marah sama pejabat? Akan saya lawan. Sama istri juga akan takut. Kata Bapak Presiden, kalau kita ngerasa Indonesia suram, kita disuruh pindah ke luar negeri. Dah, kalau kita pada pindah ke luar negeri, itu dia di Indonesia sama siapa? Dewek doang. Indonesia banyak penduduknya baik juga maling merajalela. Gimana kalau Indonesia kosong? Lu mah yang bukan-bukan baik sih kalau ngusir kagak kira-kira sampai ke luar negeri. Bukuan gua mau ontong-ontong ke luar negeri. Dari depan ke dapur baik juga nyasar. Kalau Bangling Padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, saya katakan saya akan sita. Saya akan sita. Saya akan sita. Apalagi kau bela-bela anting-anting. 2,000 years later. Kita harus dukung investasi asing. 4,5 tahun saya difitnah, saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Ini parahnya. Ini parahnya. Ini parahnya. Ya, kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1.
akan saya tunjukkan semuanya. Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Kaget. Ya kaget itu aja. Wah. Beliau ini adalah keturunan Mojopahit, kerah dari Raden Wijaya. Raden Wijaya menurunkan Ki Ageng Buwono Keling. Ki Ageng Buwono Keling menurunkan Ki Ageng Sambi Gumelar. Ki Ageng Sambi Gumelar menurunkan Ki Gus Gibran. Lihat videonya nih. Jadi ini rizki kalian ketemu sama Pak Wapres Gus Gibran Raka Buming Raka. Beliau sudah menjadi keluarga kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak berpanjang-panjang, mari kita dengarkan mauidhah hasanah atau motivasi dari Gus Gibran Raka Buming Raka. Capek gua guys. Entah kenapa kok gua hidup di Indonesia itu kok berasa setan sendiri gitu loh. Ada yang tiba-tiba jadi Gus, ada yang tiba-tiba jadi Nabi. Tapi ini ya, jujur gua nggak nyalahin si Gibran atau si bapaknya ya. Sebenarnya yang salah tuh bukan mereka, pendukungnya. Anjay, si nyumu mengalihkan duniaku. Wapres kita nih bos, senggol dong. Kan Mas Wapres, sepertinya kalau saya lihat-lihat ya di sosmed masih sering loh Mas ditagih mengenai janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi ketika saya dilantik, kementerian pertama yang saya kunjungi dan saya beri arahan itu adalah Kementerian Pendidikan. Di situ saya sampaikan pentingnya belajar AI dan coding. Waktu itu pemimpin bangsa, kalau kau jadi pemimpin dengan cara menyuap rakyat yang disuap, maka hasilnya nanti akan mewujudkan pemimpin-pemimpin rampok dan pemimpin-pemimpin maling. Jangan main-main, rakyat sudah ditipu oleh pemimpin bertahun-tahun dengan janji-janji. Kalau ketika pemilu janjinya 1000 janji yang tidak dipenuhi, kemudian rakyat hanya ditipu dengan sembako, dengan duit 50.000 supaya dia jadi pemimpin. Inilah perbuatan yang tidak benar. Kalau caranya sudah nggak benar, pasti hasilnya tidak benar. Indonesia, saya khawatir nanti kalau memilih pemimpin dasarnya duit, saya khawatir bangsa Indonesia nanti bupatinya bupati bajingan, gubernurnya gubernur bajingan, menterinya menteri. Gimana menurut kalian? Komen di bawah.